Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas 12. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya kalian dan juga keluarga di rumah. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan ya, ini bab yang terakhir, yaitu tentang inti atom dan radioaktivitas ya. Nah, inti atom dan radioaktivitas ini menjadi materi terakhir dan kita selesaikan segera ya, karena kalian sudah mau ujian sekolah. Miss ingatkan kembali, untuk ujian sekolah itu materinya selama 3 tahun ya, dari kelas 10, 11, dan 12. Ya nanti untuk persiapannya mungkin misalkan berikan contoh soal untuk latihan-latihan ujian sekolahnya gitu ya. Semangat kelas 12 ya. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa silakan berdoa dulu masing-masing. Setelah itu silakan buka buku paketnya ya, yang bab inti atom dan radioaktivitas, atau mau menyimak video ini saja juga tidak apa-apa gitu. Nanti Miss akan bagikan juga materi PPT-nya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Pada bab ini kita akan belajar tentang inti atom dan radioaktivitas. Apa itu yang akan kita pelajari pada bab ini? Jadi pertama kita belajar dulu tentang struktur atom. Kalau kemarin kita udah belajar teori atomnya, macam-macam kan ya, ada Dalton, ada Thomson, ada Rutherford, ada Bohr gitu. Kalian sudah tahu ciri khas dari masing-masing teori, dan kalian juga udah tahu kelemahannya. Kalau sekarang kita ngomongin si struktur atomnya kayak gitu. Nah, di kimia kalian pasti udah belajar kan ya, struktur atom tuh bentuknya gimana. Di tengah-tengah ada inti atom gitu kan, terus dia punya inti atom itu terdiri dari apa ya, yaitu terdiri dari proton dan neutron gitu. Kemudian ada elektronnya yang bermuatan negatif kayak gitu ya. Nah, ini yang tengah-tengah ini inti atom gitu ya. Partikel pembentuk inti atom ini disebut nukleon kayak gitu ya. Nah, untuk proton itu yang muatannya positif, neutron itu yang netral gitu. Nah, ini elektron itu yang muatannya negatif. Nah, kalian di kimia pasti sudah akrab sekali dengan tabel kimia unsur ya. Gitu, kalian tahu bahwa misalkan suatu unsur itu dilambangkan X misalkan gitu ya, kemudian di atas dan di bawahnya itu ada angkanya gitu ya. Yang atas ini kita lambangkan sebagai A adalah nomor massa ya, nomor massa. Yang di bawah ini Z itu sebagai nomor atom kayak gitu ya. Nah, ini mengingat kembali saja di kimianya gitu, kita masih belajar tentang apa itu Z adalah nomor atom. Itu si nomor atom ini adalah sama dengan si jumlah proton. Jadi kalau kalian ditanya jumlah proton suatu unsur, itu nilainya sama dengan si atomnya kayak gitu ya, atau sama juga dengan jumlah elektronnya gitu. Kemudian untuk yang A, nomor massa, itu adalah nilainya sama dengan penjumlahan antara proton dan neutronnya kayak gitu ya. Atau sehingga di sini kita dapatkan nilai A, nilai nomor massa itu adalah jumlah proton. Ini tadi jumlah proton kan sama kayak si Z ya, Z ditambah neutron. Sehingga kalau kita mau nyari neutronnya atau N, itu adalah A dikurang Z kayak gitu ya. Nah, untuk menghafalnya silakan pakai cara kalian masing-masing, lebih suka yang mana kayak gitu ya. Ingatin aja, oh kalau Z itu sama kayak jumlah protonnya gitu. Atau kalau memang dia nggak bermuatan gitu ya, misalnya nggak ada apa nih yang plus atau min gitu yang di ujung sini, namanya apa, ionnya gitu ya kalau nggak salah ya, mis takut salah gitu. Gitu berarti si Z ini sama kayak proton dan elektronnya. Untuk mencari neutronnya tinggal A dikurang Z kayak gitu ya. Nah, itu struktur atom gitu ya. Nah, ini contoh misalkan ada unsur Ag, argentum, di mana di sini si A atau nomor massanya 108, si Z atau nomor atomnya itu 47. Kita tuliskan di sini nomor massa si A-nya 108, terus si Z-nya nomor atomnya itu adalah sama, karena dia ini nggak ada bukan ion gitu, maksudnya nggak ada positif negatifnya kayak gitu ya.
si nomor atom ini sama dengan jumlah proton dan sama dengan jumlah elektronnya, yaitu 47 kayak gitu. Nah, kalau ditanya jumlah neutronnya N, berarti tinggal A dikurang Z, berarti tinggal apa? 108 dikurangi 47, hasilnya 61 kayak gitu ya. Nah, ini contoh untuk yang ion kayak gitu ya. Misalkan ion positif, misalkan unsurnya X, di sini ada A, ada Z-nya, nomor massa dan nomor atom, terus di sini ada nih muatannya misalkan positif, atau yang di sini muatannya negatif. Nah, ini cara menentukan proton, neutron, dan elektronnya seperti ini. Untuk menentukan jumlah proton itu sama, protonnya itu si Z-nya atau si nomor atomnya. Kalau ditanya neutronnya sama, caranya juga N sama dengan tinggal A dikurang Z gitu ya. Bedanya di mana? Di elektronnya. Kalau di elektronnya di sini adalah yaitu si proton. Proton tadi siapa? Si Z gitu ya. Kalau dia muatannya positif, berarti di sini dikurang nih, dikurang sama Q, dikurang sama si sini muatannya berapa? Misalkan 2 plus misalkan gitu. Oh, berarti di sini dikurang 2 gitu. Begitu juga dengan yang ion negatif gitu. Ini unsur X, ada A, ada Z, muatannya di sini negatif gitu ya. Mau nyari proton, oh sama kayak nilai Z-nya. Mau nyari neutron tinggal A dikurang Z. Mau nyari elektronnya karena di sini negatif, di sini justru ditambah jadi positif, yaitu P atau si proton ini si Z-nya ditambah sama si R. Di sini nanti angkanya berapa tinggal ditambahin gitu. Contohnya yang ini, misalkan ada unsur strontium Sr. Ini dia ionnya 2 plus ya, ion positif. Nilai A-nya nomor massanya 88, nilai Z-nya atau nomor atomnya 38. Ya. Kita tulis di sini OA 88 gitu ya. Di sini Ki maksudnya yang di sini ya, ini kan tadi nih Ki plus maksudnya Ki-nya di sini 2 gitu ya. Nah, nyari proton itu sama dengan jumlah nomor atomnya atau Z-nya, yaitu berapa? 38. Mau nyari neutron, tinggal A dikurang Z, berarti 88 dikurangi 38, hasilnya 50. Mau nyari elektron, berarti apa? Si proton ya, si proton ini tadi ya, si Z-nya 38, karena di sini 2 plus, berarti di sini ini kan plus, di sini jadinya dikurang sama si Q-nya. Q itu mana yang ini, yang angka yang di sini, berarti dikurangi 2 gitu. Oh, ini di sini plus 2, oh berarti di sini min 2 gitu aja cara gampangnya. Berarti 38 dikurang 2 yaitu 36 kayak gitu ya. Ini mengulang pelajaran kimianya aja gitu ya. Miss yakin kalian udah pada bisa ya, jadi ini tinggal mengingat-ingat saja. Oke, nah berikutnya kita ngomongin tentang defek massa. Defek massa itu apa? Defek massa adalah penyusutan massa inti ya. Jadi misalkan ada suatu inti itu tadi misalkan massanya mula-mula M0 gitu. Ternyata dia mengalami penyusutan sehingga lebih kecil nilainya gitu ya. Nah, penyebabnya apa? Disebabkan adanya perubahan massa inti menjadi energi ikat, sehingga massa inti atom selalu lebih kecil daripada jumlah antara massa proton dan neutron yang membentuknya. Dengan kata lain, defek massa adalah selisih antara massa proton dan neutron dengan massa inti kayak gitu ya. Jadi nih tadi massa inti tadi kan di atom. Ini tadi inti kan itu terdiri dari apa? Dari proton dan neutron, ya enggak? Inti ya, inti terdiri dari apa? Proton yang positif dan neutron yang negatif. Nih, berarti massa inti, massa utuhnya awalnya itu adalah gabungan antara apa? Massa proton dan neutron. Ketika terjadi ini ya, perubahan massa inti, jadi ini si massa proton dan neutron dia berubah menjadi massa inti ya, massa intinya lebih kecil nilainya. Terus sisanya apa? Ada energi ikatnya. Gitu. Jadi sebenarnya jumlah massa proton dan neutron ini jumlahnya sama dengan si massa inti ditambah dengan energi ikat. Ini proton dan neutron kan massa inti yang awal nih, tapi kemudian pada kondisi yang kedua massa intinya jadi lebih sedikit daripada massa inti yang awal. Sisanya apa? Sisanya berubah menjadi energi. Kayak gitu ya. Nah, untuk mencari, ini contohnya gini, kayak misalkan A plus B berubah menjadi C dan D, terus ada tambahan energi ikatnya. Kayak gitu. Nah, defek massa itu lambangnya apa? Delta M. Kan tadi bilangnya selisih, ya enggak? Delta M sama dengan Z. Z itu apa?
nomor massa tadi ya. Z itu adalah Z adalah nomor atom, balik ya. Z adalah nomor atom, Z-nya nomor atom, atau sama kayak si proton, ya nggak? Sama kayak si proton. Dikali MP, massa proton. Jadi, proton dikali massa proton, ditambah A dikurang Z. Itu kan apa? Neutronnya ya, neutron dikali massa neutron, dikurangi massa inti. Kayak gitu. Ya, jadi ingetin, defek massa adalah proton dikali massa proton ditambah neutron dikali massa neutron dikurangi massa intinya. Kayak gitu ya. Di sini udah ada keterangannya. Ya, ini nanti massa proton, massa neutron atau massa inti, terus proton dan neutronnya pasti diketahui di soal. Gitu ya. Jadi tinggal ikutin aja soalnya. Nah, berikutnya kita belajar tentang energi ikat ya. Energi ikat adalah energi yang dilepas dari nukleon-nukleon. Tadi nukleon tadi apa? Pembentuk inti kan ya. Agar terbentuk inti atom atau energi yang diperlukan untuk memisahkan nukleon yang membentuk inti. Gitu nih. Energi ikat rumusnya adalah delta M dikali 931 MeV. Delta M-nya dapetnya dari mana? Yang ini tadi, defek massa. Gitu ya, kalau ditanya energi ikatnya tinggal defek massa dikali 931 MeV gitu ya. Jadi kalau misalkan di soal nih masih dalam SMA, kemudian soalnya gitu ya, terus pilihan jawabannya mintanya dalam MeV, tinggal dikali 931 kayak gitu ya. Atau cara gampangnya nih, misalkan nih ini kan AB, anggap aja AB itu sebelum, CD adalah sesudah. Kalau mau ini energi ikat plus energi ikat. Kalau yang ditanya energi ikat berarti apa? Berarti yang sebelum dikurangi yang sesudah. Ini mah kayak ini aja, kayak matematika pindah ruas aja. Misalkan ini ruas kiri sama dengan ruas kanan ditambah sesuatu. Mau nyari sesuatunya yaudah si ininya tinggal pindah ke sini. Jadi kan sebelum dikurangi sesudah dikali 931 MeV. Kayak gitu ya. Nih, jadinya yang sebelum kan siapa tadi? Si AB kan, ini si AB dikurangi si sesudah kan si CD dikali 931 MeV kayak gitu ya. Nah, berikutnya ini adalah nomor atom dan inti atom beberapa partikel pada proses peluruhan. Jadi ini biasanya suka keluar nih, misalkan suatu partikel gitu ya, muatannya sekian-sekian, itu tuh termasuk jenis partikelnya apa? Apakah proton, elektron, neutron, dan seterusnya. Nah, ini supaya kalian tahu ya, kalau proton itu notasinya atau muatannya seperti ini. Proton itu muatannya +1. Elektron muatannya negatif 1. Nih, penulisannya kayak gini, negatif 1. Neutron itu netral gitu ya, nggak ada muatannya 0. Positron ini +1 ya, penulisannya seperti ini. Proton 1 P gitu, 1H atau 1H1 gitu. Kalau elektron berarti 0 E-1, neutron 1 N0 gitu ya. Positron berarti ini 0, ini E ininya +1. Deuteron itu 2 ya, 2 sama 1 angkanya. Triton itu 3 sama 1 gitu. Sinar alfa ini sering keluar nih, kalau sinar alfa berarti 4 sama 2 angkanya, 4 sama 2 kayak gitu. Bisa alfa atau unsur He misalkan. Terus sinar beta itu 0 sama -1. Ini beta gitu ya. Kemudian sinar gamma itu 0 gitu. Gamma kan lambangnya ini ya, gamma kayak gitu. Nah, contoh misalkan ini inti atom yang terbentuk memenuhi reaksi fusi sebagai berikut ya. Jadi ada 1H1 tambah 1H1 lagi menjadi 2D1 plus 0E-1 plus E. Ini berarti kita ibaratkan, oh ini ruas kiri sebelum, ini ruas kanan sesudah. E-nya adalah energi ikat. Diketahui nih, dikasih tahu kan nih si massa dari 1H1 sekian, dari si 2D1 sekian, terus 0E-1 sekian. Kita tinggal dijumlahin aja. Dimana satu SMA adalah 931 MeV. Lihat, ini kan masih dalam SMA. Sementara pilihan jawabannya mintanya MeV. Nilai energi yang ditanya, berarti apa tadi? Energi adalah apa? Sebelum dikurangi sesudah.
Karena mintanya dalam MeV, tinggal dikali 931 MeV. Rumusnya yang mana sih, Miss? Ini yang ini tadi. Sebelum dikurangi sesudah dikali 931 MeV. Gitu. Ini tinggal di manual saja. Kayak gitu ya, tinggal. Oh ini satu. Kan sebelum yang ini. Berarti kan 1H1 tambah 1H1. Berarti ini 1,0078 tambah 1,0078 gitu. Ini ruas yang ini, yang sebelum dikurang sama yang sesudah. Oh sesudah tuh yang ini, berarti ini jumlahin dulu 2D1 berarti 2, sekian ini ditambah sama 0 ditambah sama ini. Berarti nanti hasil yang ini, penjumlahan yang ini tadi dikurang dengan hasil penjumlahannya ini hasilnya berapa, baru dikali 931 MeV. Nanti dapatnya berapa? Coba kalian kerjakan secara mandiri ya. Kalau misalkan bingung silahkan ditanyakan ke Miss, oke? Nah, soal berikutnya, dari reaksi di bawah ini ada 73Li plus 10N menjadi 31H plus 42H plus X. Nih, X nggak tahu nih, Mr. X nih partikel apa sih gitu ya. Ditanya nih, si X partikel apa? Kita lihat penjumlahan angka-angkanya nih. 7 sama 1 kan berapa? 8. Itu yang atas ya, yang bawah 3 mana 3. Berarti 8 sama 3. Nah, kita jumlahin yang sini. 3 sama 4, 7. Ya kan? 1 sama 2, 3. Oh, yang bawah udah sama-sama 3 nih jumlahnya. Betul, ya kan? Ini 8 sama 7. Oh, berarti supaya sama kayak 8 ini kurang berapa? Kurang 1 kan? Yang bawahnya udah pas belum? Oh, udah pas. Berarti yang atas masih butuh 1, yang bawah masih butuh berapa? Udah nggak butuh 0. Oh, berarti 1 sama 0 hurufnya. Angkanya 1 sama 0. Nah, ini partikel apa? Nah, kita cari. Di sini tadi yang angkanya 1 sama 0. Yang 1 sama 0 itu siapa? Oh, 1 sama 0 itu adanya neutron. Gitu. Berarti ini partikelnya adalah si neutron. Kayak gitu caranya ya. Nah, ini Miss jelaskan secara verbal ya. Semoga kalian bisa paham. Kalau misalkan ini sambil kalian tulis aja kayak gitu ya. Nah, berikutnya kita bahas tentang radioaktivitas. Apa sih yang dimaksud dengan radioaktivitas? Radioaktivitas adalah sebuah peristiwa di mana atom dengan nomor atom yang besar cenderung tidak stabil. Ya, jadi nggak stabil nih. Maka supaya dia stabil, ya, dia memancarkan energi agar terjadi kestabilan. Inti apa ya? Misalkan energinya terlalu banyak nih gitu kan, jadi nggak stabil. Kan sesuatu yang berlebihan kan pasti nggak bagus gitu ya. Jadi supaya dia stabil, supaya normal, harus ada yang dibuang, ibaratnya kayak gitu. Jadi supaya kembali lagi stabil, ada yang dipancarkan gitu. Nah, inti radioaktif itu bisa membelah menjadi inti yang lain, menghasilkan apa? Alfa, beta, gamma. Alfa, beta, gamma ini bisa kita sebut sebagai sinar radioaktif gitu ya. Nah, di sini misalkan si antara alfa, beta, dan gamma tadi kalau diurutin gitu ya, daya tembusnya. Jadi misalkan sinar alfa, beta, gamma ditembakkan pada suatu lempengan gitu. Misalkan ini bukan suatu lempengan, pada suatu benda. Yang pertama pada kertas, yang kedua pada aluminium, yang ketiga pada apa nih? Logam ya. Ada 3 jenis yang berbeda kan. Yang pertama kan kertas, yang kedua aluminium, yang ketiga itu pada lead, itu timah ya, pada timah. Lihat, alfa, beta, gamma. Alfa aja udah apa, pas ditembakin ke kertas ya udah berhenti, nggak bisa nembus. Beta, oh masih bisa nembus nih ke kertas, tapi nggak bisa nembus aluminium. Gamma bisa nembus sampai kertas, bisa nembus ke aluminium sampai ke nyampe ke timah gitu. Jadi daya tembusnya itu yang paling besar adalah gamma, beta, dan alfa. Jadi yang paling besar daya tembusnya itu gamma, yang paling kecil adalah alfa. Tapi urutan ionisasinya itu kebalik ya. Yang paling besar daya ionisasinya itu alfa dulu, baru beta, baru gamma. Kayak gitu. Ya, nah ini pembelokan sinar radioaktif dalam medan magnet. Jadi misalkan ini sumbernya, ini sumber sinar radioaktifnya. Kita tembakkan nih. Tadi sinar-sinar tadi ada alfa, beta, gamma. Di sini ini area medan magnet gitu ya. Alfa gitu ya,
ketika ditembakkan gitu ya nih, dia kan melengkung, tapi melengkungnya nggak terlalu melengkung banget gitu kan nih. Si beta pasti tembakin langsung melengkung gitu kan. Kalau yang alfa masih rada jauh nih, ya jadi rada lurus dulu baru melengkung. Kalau yang gamma lurus-lurus aja nih dia melewati medan magnet kayak gitu. Jadi itu perbedaan antara alfa, beta, dan gamma. Nah nih perbandingannya alfa, beta, gamma udah ada nih tabel ya, jadi tinggal mengingat-ingat aja nih partikelnya alfa, beta, gamma. Ini penulisan ininya ya, partikelnya, muatannya. Daya ionisasi alfa paling kuat ya, beta lebih kecil dari sinar alfa, gamma adalah paling lemah gitu ya. Daya tembus, alfa tadi yang paling lemah, beta tadi tengah-tengah gitu, paling kuat gamma. Bahan yang dapat ditembus, alfa tadi cukup kertas, kalau beta bisa nih kertas, kayu, aluminium. Kalau gamma bisa sampai timbal gitu. Nah, keadaan medan magnet dan listrik. Jadi tadi pas alfa, beta, gamma ngelewatin medan magnet atau medan listrik, si alfa dibelokkan, si beta dibelokkan dengan kuat ya kan, tadi langsung baru sedikit langsung dibelokin gitu ya. Si gamma tidak dibelokkan, tadi kan dia masih lurus, lihat ya kan. Si beta langsung belok, si alfa lurus dulu dikit tuh baru belok. Kalau si gamma lempeng aja tuh, dia lurus terus kayak gitu. Nah, berikutnya kita belajar tentang peluruhan dan waktu paruh gitu ya. Peluruhan dan waktu paruh itu ngomongin apa sih gitu. Jadi peluruhan itu kalian sering dengar kayak meluruh tuh kayak apa ya, kayak menghilang, berangsur-angsur, habis gitu ya, meluruh. Jadi misalkan kita punya sesuatu gitu ya, sesuatu itu punya kandungan kayak gitu ya, kandungan terus dia misalkan dalam waktu tertentu dia meluruh tuh kandungan tersebut, kandungan apa ya, sifat tertentunya itu mulai menghilang kayak gitu ya dalam waktu tertentu. Jadi yang menghilang itu cuman kandungan sifatnya, bukan sifat apa ya, ibaratnya tuh dalamnya gitu, bukan bentuk fisiknya. Jadi bentuknya separuh, tadinya satu utuh nih, misalkan tadi satu benda ukurannya 10 cm, dia meluruh berubah jadi bentuknya jadi 5 cm, enggak, tapi dia ukurannya tetap 10 cm, tapi kandungan yang ada di dalamnya ibaratnya kayak sifatnya gitu tuh udah berubah, tinggal setengah doang kayak gitu. Itu perumpamaan aja sih sebenarnya gitu ya. Jadi biasanya kita akan mencari misalkan jadi kan ada kandungan jumlah mula-mulanya gitu kan, pada waktu tertentu jumlahnya menjadi sekian kayak gitu ya. Nah, ada waktu tertentu supaya dia bisa tinggal separuhnya, itu waktu paruh gitu ya. Nah, ini ada NT, itu jumlah sisanya. Jadi kan ini namanya peluruhan inti atom ya, kita ngomongin inti gitu ya. Berarti NT di sini adalah jumlah inti yang tersisa. N0 adalah jumlah inti awal mula-mula ya, ini kali setengah pangkat N, di mana N-nya ini adalah apa? T per T setengah. T-nya adalah apa? Waktu peluruhan, waktu keseluruhan peluruhannya, waktu yang dibutuhkan untuk meluruh berapa? T setengah baru waktu paruh, waktu yang dibutuhkan suatu kandungan itu untuk tinggal separohnya kayak gitu ya. Nah, di sini bisa juga nih ya, waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan sebuah inti radioaktif agar jumlahnya menjadi setengah dari semula gitu. Nah, di sini ada lambda, tapi di lambda di sini tuh bukan panjang gelombang ya, tapi apa, tetapan peluruhan. Itu 0,693 dibagi T setengah kayak gitu ya. T setengah tadi si waktu paruh gitu. Nah, ini penggunanya seperti apa? Nanti coba kita aplikasikan ke contoh soal, oke? Nah, itu tadi ngomongin tentang peluruhan ya, waktu paruh. Nah, sekarang kita balik lagi ke teori manfaat radioaktivitas ya. Berdasarkan sinar radiasi alfa, beta, gamma, manfaatnya apa saja sih? Nih ya, sinar alfa tuh bisa untuk
menghasilkan radioisotop gitu. Nah, ini bisa kalian baca sendiri ya, atau boleh ditambah dari buku atau dari sumber yang lainnya gitu. Ini misalnya memberikan sedikit saja contoh ya. Tentunya contoh yang lain akan lebih banyak di luar sana itu. Makanya tugas kalian silahkan mencari sebanyak-banyaknya informasi supaya lebih banyak lagi sumber yang kalian dapatkan gitu ya. Nah nih, misalkan sinar beta menentukan letak kebocoran pipa gitu ya, yang udah tertimbun dalam tanah gitu. Jadi kita nggak perlu gali-gali lagi, kita bisa ternyata pakai sinar beta gitu. Bisa mengukur ketebalan kertas. Ya, kan pancaran sinar beta karbon C14 dari fosil dapat digunakan untuk memperkirakan umur fosil. Jadi ingat, kalau misalkan C14 itu untuk apa? Memperkirakan umur fosil. Kemudian di sinar gamma, kalian udah sering ya kemarin denger yang kita belajar tentang radiasi gelombang elektromagnetik, manfaatnya apa saja. Ini ada sinar gamma, yaitu untuk radioterapi. Ya kayak membesarkan sel kanker, gitu kan, bisa untuk sterilisasi alat-alat kedokteran, sterilisasi makan dan pengawet makanan, mengukur ketebalan baja, mendeteksi datangnya pasokan minyak dari jauh-jauh gitu ya. Kemudian membuat varietas tanaman yang baru, yang tahan penyakit, dan bisa untuk pembuatan radiovaksin. Ini cuma beberapa contoh saja di buku maupun di internet gitu ya. Pasti akan lebih banyak lagi. Nah ini kalau tadi kan berdasarkan alfa, beta, gamma gitu. Kalau sekarang ini berdasarkan nama unsur gitu. Misalkan iodium, I131, manfaatnya apa? Bisa mencari ketidaknormalan pada teori tiroid. Ya, terus pada bidang hidrologi bisa untuk mengetahui kecepatan aliran sungai. Tadi iodium 131 nih, iodium 123 ya. Ini bisa mengetahui ada tidaknya gangguan ginjal. Tadi karbon C14 ya, mencari ketidaknormalan yang berhubungan diabetes dan anemia. Dan tadi apa? Menentukan umur fosil gitu. Ya, ini ada CR51 scanning limpa, ada SE75 untuk scanning pankreas, TC99 nih ada di bidang kesehatan, ada di bidang industri juga ada ya, kayak gitu. Bisa kalian baca dan pelajari sendiri ya. Kita ada XE, ada FE gitu. Kebanyakan ini untuk bidang kesehatan dan industri. Nah, ini masih banyak lagi nih ya. Tadi ada NA24 nih untuk apa? Mendeteksi kebocoran, di bidang kesehatan juga ada. Kemudian ada fosfor ini untuk memperkirakan jumlah pupuk. Ada karbon C14 jadi mengukur umur fosil gitu ya. Uranium U238 menaksir umur batuan gitu ya. Kemudian ada kobalt CO60 mengontrol pertumbuhan beberapa jenis kanker. Itu ada isotop, ada K40 gitu. Jadi silahkan dibaca-baca ya. Nah, selain bermanfaat, radioaktivitas tentunya punya bahaya. Sama nih kayak yang kemarin yang ngomongin gelombang elektromagnetik. Ada manfaatnya tapi ada juga bahayanya gitu kan ya. Nah, bahayanya sendiri itu apa saja? Dapat merusak sel-sel penting seperti sel tulang sumsum, penghasil sel darah, gitu ya, karena radiasinya tinggi dan tidak terkendali. Dapat merusak atau mematikan jaringan sel makhluk hidup, dapat merusak struktur DNA, dapat mengakibatkan tumor atau kanker. Kemudian, misalkan ada radon yang terhidup paru-paru, itu dapat menimbulkan pertumbuhan kanker, dapat menimbulkan luka bakar. Jadi, radioaktivitas kalau penggunaannya melebihi ambang normal pasti akan ada efek sampingnya gitu, kayak bisa merusak sel makhluk hidup, bisa menyebabkan penyakit bahkan gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Nah, untuk contoh-contoh ini mungkin ini beberapa contoh, mungkin nanti misalkan bahas di pertemuan berikutnya ya. Untuk hari ini cukup teorinya saja dulu. Yang penting materi kita udah selesai. Untuk contoh pembahasan contoh soalnya insya Allah nanti di pertemuan berikutnya ya. Nah, untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya kelas 12. Tetap semangat untuk munakoshah, tasih, ujian sekolah,
dan ujian praktiknya ya. Semoga diberikan hasil yang terbaik. Kalau misalkan emang ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Ya, nggak usah takut atau nggak usah malu. Itu terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Mohon maaf jika masih banyak salah-salah dalam menjelaskan ya. Untuk itu Miss akhiri, kita ucapkan alhamdulillah ya, dan doa penutup. Untuk itu sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.